Baik anak-anak semua, sudah bisa dimulai pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kepada anak-anak semua, silakan dibereskan baik itu kursinya, lalu kemudian jika ada sampah silakan anak-anak ambil agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan kondusif dan efektif. Nah, silakan kepada anda. Sudah, Bu. Nah, baik. Sudah, Bu. Sudah semua anda? Sudah. Silakan pimpin doa anda. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, baik. Bagaimana kabarnya anda semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan? Belum, Bu? Belum? Belum. Belum semua atau bagaimana? Sudah, Bu, Sudah sebagian. ya, sebagian ya. Baik. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, pembelajaran apa kita hari ini? SKI, Bu. Ya. Iya. Ada kepada anda yang ingin mereview kembali materi kita pada waktu yang lalu. Tangku Lafar Rasidin, Bu. Ya, benar. Silakan anda kesimpulannya saja. Jadi Yang Pulau Farashidin tuh sebutkan namanya ya. Alma, Bu. Ya, silakan. Pulau Farashidin tuh khalifahnya ada 4, Bu. Ya. Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, Bu. Ya, benar sekali. Itu saja. Apa namanya, Bu? Khulafaur Rasyidin tuh adalah pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah, Bu. Benar sekali. Tuh, Bu. Petunjuk oleh Allah. Ya, diberikan petunjuk oleh Allah. Diberikan petunjuk. Benar. Ya, Bu. Ya, itu, Bu. Yakin? Yakin. Jadi Khulafaur Rasyidin itu merupakan pengganti Pemimpin ya. yang pada waktu itu untuk menggantikan Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW. Benar sekali. Nah, ini hadir semua ya? Hadir, Bu. Hadir semua ya. Untuk hari ini kita masuk pada materi kita masuk kepada materi dinasti Bani Umayyah. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan kepada Anda video pembelajaran. Silakan disimak dan kemudian Anda simpulkan ya apa dari kesimpulan dari video kita hari ini. Baik, Bu. Nah, itu dia
video pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan dari video pembelajaran kita? Udah Bu. Ya, silakan Anda. Saya Bu. Jadi Bani Umayyah atau dinasti Bani Umayyah itu adalah keluarga pemerintahan kekhalifahan Islam Bu. Ya. Lalu? Kemudian Bani Umayyah ini berdiri pada tahun 661 dan 750 ya. Sampai 750 Bu. Ya. Ada lagi? Dan dinasti yang paling menonjol Bu. Siapa yang mendirikan? Muawiyah Bu. Muawiyah bin Abu Sufyan Bu. Bin Sufyan Bu. Kelihatan tulisan Ibu ya? Kelihatan Bu. Nah, baik. Nah, dinasti Bani Umayyah di Damaskus ini, sebelum kita masuk kepada sejarah dari dinasti Bani Umayyah ini, kita akan membahas sedikit tentang pengertiannya terlebih dahulu ya. Baik Bu. Ada yang tahu nggak di sini apa pengertian dari dinasti? Kekuasaan Bu atau kepemimpinan Bu. Bentar ya. Apa? Kekuasaan Bu Hmm. atau kepemimpinan. Pemimpinan. Nah, jadi dinasti ini lebih kepada sebuah sebutan bagi dia yang berketurunan bangsawan. Ya Bu. Nah, jadi berketurunan bangsawan yang pada waktu itu sedang berkuasa di suatu tempat tersebut. Ya Bu. Nah, maka dari itu dinamakan Dinasti. Lalu kemudian masuk kepada bani. Apa arti dari bani? Keturunan Bu. Ya, sebuah keturunan dari mana? Dari keluarganya Bu. Ya, benar sekali. Bentar ya. Speed dulu. Jadi bani ini lebih erat kepada sebuah keluarga ya. Ya Bu. Jadi sebutan keluarga ini dari keturunan yang dia itu lebih kepada apa namanya itu keturunan dari keluarga tokoh masyarakat. Ya, Misalkan Bani apa namanya Bani Israel seperti itu ya. Ya Bu. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah seperti itu. Jadi lebih erat kepada keluarga yang tokoh ya, tokoh ada waktu itu sebuah tokoh yang termasyhur lah di sebuah keluarga tersebut. Ya Bu. Lalu kemudian Umayyah, ada yang tahu apa di sini Umayyah? Nama Bu. Ya, jadi Umayyah ini merupakan sebuah nama seseorang itu dari tokoh suku Quraisy ya, yang pada waktu itu memiliki kekuasaan di Mekah pada waktu itu ya, yang mengemban pemerintahan pada waktu itu, pemegang kekuasaan ya di Mekah itu yang bernama Umayyah. Ya, nah ini termasuk juga. Nah, jadi dinasti Bani Umayyah ini didirikan oleh Muhammad bin Sofyan pada tahun 40 Hijriah. Hijriah. Nah, yang kemudian pada waktu itu dinisbahkanlah kepada Umayyah. kepada Umayyah. Jadi maka dari itu namanya dinasti Umayyah. Nah, kelihatan ya Anda? Kelihatan Bu. Nah, baik. Bisa dilihat kepada Anda yaitu silsilah dari Nabi Muhammad. Jadi di sini ada salah satu dari Muawiyah itu tadi ya, yang kemudian dinisbahkanlah pemerintahan tersebut itu kepada Umayyah. Ya Bu. Nah, di sini Ibu harapkan ya kepada Anda semua untuk dapat
dari Ali bin Abi Thalib ya, merupakan khulafaur rasyidin yang terakhir, khalifah terakhir ya, ke Bani Umayyah. Umayyah. Nah, jadi di sini banyaknya pertikaian antara golongan dari Ali dan juga golongan dari Muawiyah. Nah, jadi di sini tuh mengalami yang namanya fase transisi. Nah, jadi sudah kita bahas ya kekhalifahan dari sahabat Ali seperti itu pada waktu itu. Ya, nah, jadi di sini terjadilah perang Siffin gitu, yang dimana terjadinya perang konflik antara pertikaian dari Muawiyah dan juga Ali. Jadi itulah yang sebelumnya itu terjadi juga yang namanya perang Jamal. Perang Jamal ini kenapa? Karena bentuk ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap Ali. Beberapa orang yang membenci Ali karena tidak mengusut tuntas kematian dari Utsman bin Affan. Nah, salah satunya itu juga diprakarsai oleh Thalhah bin Ubaidillah, ada juga yang namanya itu Zubair bin Awam, lalu kemudian ada yang namanya Aisyah. Waktu itu perang tersebut itu menggunakan unta, makanya disebut dengan perang Jamal. Nah, jadi di sini lalu muncullah juga perang Siffin ini. Nah, perang Siffin ini tuh terjadi karena dari masing-masing kelompok ini bersikeras dengan keputusan mereka masing-masing, dari pihak Ali maupun dari pihak Muawiyah. Jadi muncullah yang namanya perang Siffin. Nah, jadi pada waktu itu salah satu dari anggota Muawiyah itu mengangkat mushaf Al-Quran itu sebagai salah satu tanda untuk menyatakan perdamaian seperti itu. Jadi dari anggota dari Muawiyah ini lah yang memprakarsai adanya tanda perdamaian. Nah, jadi maka dari itu damailah dari kedua belah pihak ini. Nah, setelah dari 1 tahun kemudian maka meninggallah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi dengan adanya meninggalnya Ali bin Abi Thalib itu dibunuh kan? Jadi, iya, Bu. Maka naiklah Hasan bin Ali pada waktu itu untuk menggantikan. Nah, tapi di sini jangka pendek ya pemerintahan dari Hasan bin Ali, karena Hasan bin Ali itu tidak suka yang namanya pertikaian. Hasan bin Ali itu lebih suka dengan Perdamaian. Nah, benar sekali. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau Ibu terlalu cepat menjelaskannya? Tidak, Bu. Bisa dilanjutkan ya, Nanda? Bisa, Bu. Nah, jadi pada waktu itu Hasan bin Ali ini mengatakan sebuah kesepakatan dengan Muawiyah, karena di sini Hasan bin Ali tidak tahan dengan adanya pertikaian. Jadi diadakanlah dengan kesepakatan dengan Muawiyah pada waktu itu, maka diserahkanlah kekuasaan Hasan bin Ali ini kepada Muawiyah. Jadi itulah sebuah peristiwa yang dinamakan amal jamaah. Jadi ini sebuah tahun persatuan karena dari kedua belah pihak itu bersatu. Ya, Bu. Itu ya. Ya, Bu. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, jadi masuk kita kepada 14 khalifah ya, dinasti Bani Umayyah di Damaskus, yaitu ada yang namanya sebagai pendiri itu yaitu Muawiyah bin Sufyan ya, tadi itu masuk kepada khalifah yang pertama. Lalu kemudian ada yang namanya Yazid bin Muawiyah, itu merupakan anak dari Muawiyah. Lalu kemudian Muawiyah bin Yazid, lalu kemudian siapa namanya Marwan bin
Mu'awis, Yazid bin Abdul Malik, lalu kemudian ada yang namanya Hisham bin Abdul Malik, Al-Walid bin Yazid, lalu kemudian Yazid bin Al-Walid, Ibrahim bin Al-Walid, lalu kemudian Marwan bin Muhammad. Nah, jadi dari 14 khalifah tersebut itu dibagilah kepada tiga fase. Yang pertama itu ada fase pembentukan, lalu kemudian yang kedua ada fase kemajuan, lalu kemudian kemunduran. Nah, baik. Jadi di sini ada tiga fase ya. Fase pembentukan, kemajuan, lalu kemunduran. Nah, jadi fase pembentukan ini kita tahu lah ya, dari Muawiyah bin Sufyan sampai Yazid, dan kemudian sampai di bawahnya sampai Abdul bin Malik juga, itu masih ada sebuah pertikaian atau konflik ya, konflik internal, masih penuh dengan gejala-gejala gitu. Jadi masih dalam fase pembentukan. Nah, fase kemajuan itu pada khalifah dari Al-Walid bin Abdul Malik. Karena di sini dari Al-Walid ini ada ekspansi wilayah sampai ke Andalusia. Jadi dilanjutkan oleh Sulaiman, lalu kemudian ada yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz merupakan tokoh yang paling terkenal dari dinasti Bani Umayyah, karena merupakan salah satu khalifah yang tidak menginginkan adanya pertikaian pada waktu itu, dan membuat kondisi masyarakat pada waktu itu sangat stabil sekali gitu, baik itu ekonomi, politik dan sebagainya. Ya, Bu. Nah, lalu kemudian fase kemunduran itu masuk kepada khalifah Yazid bin Al-Walid. Jadi di sini sudah menjadi terjadilah sebuah gejolak seperti itu. Jadi tidak bisa mempertahankan dari eksistensi dari Bani Umayyah. Jadi maka dari itu runtuhlah dinasti Umayyah, lalu kemudian berdirilah yang namanya dinasti Abbasiyah. Berdirilah dinasti Abbasiyah. Nah, lalu masuk kita kepada bagaimana sih kondisi masyarakat pada waktu itu pada dinasti Umayyah gitu ya. Jadi kita tidak masuk dulu kepada dinasti Abbasiyah, tapi kita menghabiskan terlebih dahulu dinasti Umayyah. Ya, Bu. Kita masuk kepada dinasti Abbasiyah. Nah, kondisi penduduk pada waktu itu masyarakatnya. Jadi di sini ada yang namanya kelompok pendukung dinasti Umayyah. Jadi di sini ada yang berasal dari Suriah, ada yang berasal dari Mesir. Nah, jadi di sini mereka berpendapat bahwa yang menjadi khalifah atau yang menjadi pemimpin itu harus dari Bani Umayyah. Dinasti Umayyah. Nah, jadi ada juga yang namanya kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini di dalam kondisi masyarakat tersebut itu dari penduduk golongan Ali bin Abi Thalib itu bisa dinamakan Syiah. Meskipun Ali bin Abi Thalib meninggal, tapi masih juga ada pengikut dari Ali bin Abi Thalib. Nah, ini biasanya berasal dari Irak, ada juga dari Mesir gitu ya. Ya, Bu. Lalu kemudian ini mereka berpendapat nih bahwa yang berhak untuk menjadi pemimpin itu adalah golongan dari Ali bin Abi Thalib, atau lebih spesifiknya itu keturunan dari Ali bin Abi Thalib ya. Ya, Bu. Nah, masuk kita yang selanjutnya. Jadi tadi ada pendukung dari Ali bin Abi Thalib, ada juga yang tidak mendukung. Jadi yang keluar dari golongan Khawarij. golongan Ali. Namanya Khawarij. Jadi di sini tidak hanya mendukung dari Ali ya, tapi mereka juga tidak mendukung dari Muawiyah gitu. Mereka berpendapat bahwa yang
keturunan, Bu. Ya. Nah, baik. Masuk juga kita ke lembaga pemerintahannya. Itu ada An-Nizam Siasah ya, dari siasah ya. Ya, Bu. Kemudian An-Nizam Al-Mali, An-Nizam Al-Idari, An-Nizam Al-Qadari, An-Nizam Al-Harbi. Ini politik, keuangan, tata usaha, kehakiman, lalu kemudian ada ketentaraan. Nah, di sini di sisi lain juga ada dinasti Umayyah ini membentuk yang namanya kesekretariatan. Jadi ini ada dari bidang administrasi, dari kepolisian, ketentaraan, lalu kemudian ada keuangan dan lain sebagainya. Sampai Ya, di Bu. situ paham Anda semua? Paham, Bu. Nah, sampai di sini ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Saya, Ya, Bu. silakan Anda. Baiklah, yang pertama itu dinasti Bani Umayyah. Dinasti itu adalah kekuasaan, Bu, atau keturunan bangsawan. Sedangkan Bani itu keturunan dari keluarga itu sendiri, Bu. Ya. Nah, yang Umayyah ini adalah nama dari orang yang memimpin Bani Umayyah, dinasti Umayyah ini, Bu. Awal mulanya dinasti Umayyah ini didirikan oleh seorang yang bernama Muawiyah bin Sufyan pada tahun 41 Hijriah. 40 Hijriah. Kemudian kepemimpinannya dipindah alihkan kepada Umayyah. Maka dari itulah namanya dinasti Umayyah, Bu. Terus latar belakang terbentuknya dinasti ini terjadi perang terlebih dahulu. Jamal, Takim, dan satu lagi lupa. Apa tadi, Bu? Amal Jamaah, Bu. Nah, itu, Bu. Ada lagi? Tidak, Bu. Siapa namanya? Alma, Bu. Nama ya. Ya, Bu. Nah, baik. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Kepada Anda, silakan kerjakan pada halaman 120 ya, Anda. Ya, Silakan Bu. kerjakan, Ibu beri waktu 10 menit sebagai bentuk ujian harian kita, sebagai bentuk evaluasi kita pada hari ini. Silakan ya, 10 menit ya. Ya, Bu. Nah, baik, sudah 10 menit. Kepada ketua kelasnya silakan dikumpulkan. Sudah, Bu. Ya. Baik, terima kasih Ananda. Nah, ada satu pertanyaan lagi yang ingin Ibu sampaikan. Ingin Ibu pertanyakan kepada Anda. Kenapa jadi sedikit Ibu menambahkan ya, kita tadi kan sudah membahas tentang fase pembentukan, fase kemajuan, fase kemunduran. Lalu di sini dalam fase kemajuan itu ada dari pembangunan, lalu kemudian dari pendidikan ya, Ya, Bu. sistem Arabisasi pada waktu itu mengarabkan baik itu nama tempat dan sebagainya gitu Ya, kan. Bu. Lalu kemudian ada dari moneter, jadi mereka dari dinasti Umayyah ini membentuk mata uang sendiri gitu ya, menciptakan uang sendiri yang pada awalnya itu memproduksi dari Romawi gitu kan. Ya, Bu. Jadi di sini umat Islam ini mereka membuat uang sendiri seperti itu yang digagas oleh dinasti Umayyah. Jadi lalu kemudian muncullah beberapa para ahli bahasa Arab, lalu kemudian ada sastrawan yang terkenal seperti itu, misalkan yang Qais bin Mulawah itu ada yang membuat karya tuh yang namanya Laila Majnun ya. Ya, Bu. Nah, itu merupakan kemajuan. Dari kemunduran juga ada nih gitu kan, baik itu dari faktor pemerintahan, politik, adanya dari kabilah-kabilah ya. Ya, Bu. Kabilah-kabilah itu ada pertikaian dari politiknya, dari ekonominya gitu kan. Jadi di sini itulah yang menyebabkan keruntuhan yang membuat dinasti Bani Umayyah ini tidak dapat untuk mempertahankan eksistensi dari dinasti Umayyah
apakah sudah berhasil pemerintahan dari dinasti Umayyah ini? Ya, silakan ya sebutkan namanya Anda. Ya, Bu, Alma Bu. Cukup berhasil Bu. Karena dinasti Umayyah ini juga menyebarkan agama Islam dan pemerintahannya atau kekuasaannya pun tersebar luas Bu, bahkan sampai ke Andalusia Bu. Itu Bu. Ya itu kalau yang sampai Andalusia ini lebih kepada itu ya, Apa Bu? ekspansi wilayah ya. Oh iya Bu. Lebih kepada kekuasaan seperti itu. Memang untuk menyebarkan agama Islam salah satunya. Iya, Sedikit Bu. ibu tambahkan ini lebih kepada memang di situ bisa juga untuk menyebarkan agama Islam. Nah sampai di situ paham ya Nanda? Paham Bu. Jadi dinasti Abbasiyah lah yang meneruskan dari untuk menyempurnakan dari dinasti Umayyah. Ya Bu. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini kepada Ananda, karena tujuan pembelajarannya Ibu harap sudah bisa dimengerti Ya, dan Bu. Anda memahami. Nah itu saja dari Ibu, dikerjakan tugasnya untuk membuat resume tentang Abbasiyah ya Anda semua. Baik Bu. Nah baik Ibu akhiri, apabila Ibu ada salah Ibu minta maaf. Ya Bu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditunggu gurunya ya. Ya Bu.